Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, dosen pengampung mata kuliah Metodologi Penelitian PAI, Ibu Dr. Esi Hairani, MPD. Kami dari kelompok 9 di sini akan memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Metodologi Penelitian PAI, yakni saya Siti Raihanun sebagai moderator dan juga teman saya, rekan saya Hilda Ratu Ababil. Kami akan memaparkan materi terkait metodologi penelitian eksperimen. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian eksperimen. Yakni pengertian eksperimen memiliki beberapa pendapat dari kalangan ilmuwan. Yang pertama ini menurut Karlinger, metode eksperimen adalah sebagai suatu penelitian ilmiah, di mana penelitian memanipulasi dan juga mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terkait. Kemudian yang kedua ada Ari Kunto, yakni mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi dan menyisihkan faktor-faktor lainnya. Kemudian yang terakhir ada menurut Creswell, yakni penelitian eksperimen adalah penelitian di mana itu adalah menguji suatu untuk menentukan apakah ide tersebut mempengaruhi hasil atau variabel berikut. Kemudian, definisi lain yang menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi, lalu pemberian treatment atau pelakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian diukur dampaknya. Penelitian eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna membangkitkan suatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti. Penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal, yakni sebab akibat yang pembuktiannya diperoleh melalui perbandingan, yakni ada dua. Yang pertama itu kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen ini adalah kelompok pengontrol yang tidak diberikan perlakuan. Kemudian ada yakni kedua itu kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah diberikan perlakuan. Kemudian penelitian eksperimen ini juga dapat terjadi pada dunia sosial, pendidikan, agar dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut subjek penelitian. Dalam hal ini, penggunaan metode eksperimen ini akan menjadi sangat rumit, mengingat objek yang diteliti menyangkut interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi antara manusia itu sendiri. Selain itu, tidak mudah untuk mencari orang yang bersedia dengan sukarelawan menjadi subjek dari penelitian eksperimen. Selanjutnya, adalah faktor-faktor yang dapat mengancam validitas internal suatu hasil penelitian eksperimen. Antara lain itu ada 7. Yang pertama, history. Yang kedua, maturation. Yang ketiga, effect testing. Yang keempat ada instrumentation. Yang kelima ada selection. Yang keenam, statistical. Yang ketujuh ada mortality. Adapun histori ialah kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pertama dan kedua, yakni variabel-variabel yang dieksperimenkan.
Kemudian maturation atau kematangan, yakni proses perubahan yang di dalamnya itu terdapat subjek yang terjadi perubahan, yakni selama berlangsungnya eksperimen. Kemudian yang ketiga ada efek testing, yakni efek yang ditimbulkan dari hasil pengukuran pertama terhadap hasil pengukuran kedua. Kemudian yang keempat ada instrumentation, yakni efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran, perubahan pengamatan, dan juga perubahan hasil pengukuran. Kemudian ada selection, yakni adanya bias yang di dalamnya menentukan atau memilih responden subjek untuk kelompok eksperimen. Kemudian ada statistical regulation, yakni bahwa kelompok yang dipilih berdasarkan skor yang ekstrim cenderung akan meregres ke rata populasi. Kemudian yang terakhir yakni mortality, yaitu kehilangan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok perbandingan, yakni adanya pengurangan subjek ketika dilakukan pengukuran terhadap dampak eksperimen. Selanjutnya, yakni karakteristik utama penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal antara munculnya suatu akibat variabel terkait dan sebab tertentu melalui suatu upaya yang sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian terdapat ciri-ciri dari penelitian eksperimen yang membedakan penelitian eksperimen ini dengan jenis penelitian lainnya, yakni ada 4 ciri-ciri. Yang pertama yakni manipulasi variabel. Yang kedua, pengendalian atau mengontrol variabel. Yang ketiga ada penugasan random. Kemudian yang terakhir yaitu perlakuan observasi pengamatan. Adapun manipulasi variabel, manipulasi variabel ini yakni manipulasi yang tidak mengarahkan pada suatu yang negatif, melainkan diartikan dengan perlakuan dari peneliti yang mencari cara bagaimana penelitian itu dapat memperoleh perbedaan dari efek kepada variabel terkait. Manipulasi ini memiliki beberapa manipulasi ini bisa kita lakukan dengan sengaja ketika mengidentifikasi masalah. Kemudian manipulasi variabel itu dilakukan dengan menempatkan subjek pada stimulasi tersebut yang mencegah kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi tersebut. Kemudian yang kedua yakni mengontrol variabel. Dalam mengontrol variabel ini dapat menggunakan apa yang disebut settingan kelompok kontrol dengan berbagai segi keberadaan kelompok kontrol secara kelompok untuk membagikan dengan kelompok eksperimen. Kemudian satu-satunya perbedaan yang ada pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan treatment, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perlakuan. Dengan demikian, bila muncul gejala yang berbeda antara kedua kelompok, maka dianggap sebagai pengaruh perlakuan atau treatment effect. Kemudian penugasan random. Dalam konteks eksperimen, perandoman dilakukan dalam 2 kegiatan, yakni dalam memilih subjek yang menjadi sampel penugasan setiap memilih sampel penugasan, dan juga dalam menugaskan setiap subjek yang menjadi sampel ke dalam salah satu dari kelompok eksperimen atau kelompok kontrol yang disebut dengan penugasan random. Kemudian pemilihan random juga berfungsi membuat kelompok subjek yang menjadi sampel itu
representatif terhadap populasinya. Kemudian adapun fungsi dari penugasan random itu sendiri adalah agar sebelum terlaksananya eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol terjadi atau adanya kesamaan, sehingga bila setelah eksperimen itu terjadi, terdapat perbedaan dari kedua kelompok tersebut yang dapat menjadi pengaruh dari eksperimen itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perlakuan atau treatment, di mana ini adalah di muka observasi yang dilakukan eksperimen, yakni objek yang diamati telah ada. Sedangkan pada eksperimen objek yang diamati itu diciptakan, stimulusnya muncul oleh penelitian. Nah, munculnya objek ini itu berdasarkan pengamatan atau perlakuan atau yang biasa kita sebut dengan treatment. Kemudian selanjutnya itu ada kevalidan kesimpulan eksperimen, yakni yang pertama itu kevalidan kesimpulan eksperimen terkait dengan pertanyaan apakah kesimpulan itu bisa disebut sahih atau tidak. Kemudian yang kedua itu kevalidan ini mencakup dua macam, yaitu kevalidan internal dan juga kevalidan eksternal. Yang mana kevalidan internal dan juga eksternal itu memiliki pengaruh masing-masing. Kemudian selanjutnya yakni ruang lingkup eksperimen, penelitian eksperimen. Yang pertama, sebagian besar penelitian eksperimen ini adalah dalam bidang pendidikan, yang mana biasanya penelitian eksperimen ini selalu menjadi bahan dalam pendidikan untuk praktek pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Yang mana pendidikan ini pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua ini adalah rancangan penelitian eksperimen yang pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Yang pertama yakni variabel perlakuan dimanipulasi, di mana variabel yang ada itu kondisinya itu dibuat berbeda, sehingga selanjutnya itu dapat bisa diamati dampak atau akibat dari perlakuan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah variabel yang dimanipulasi tersebut, yakni variabel yang merupakan variabel perlakuan ataupun variabel treatment dan juga bisa dari independen. Kemudian yang ketiga itu adalah variabel yang merupakan sebab akibat tersebut memiliki dapat ketergantungan atau mendapatkan respon dari dampak yang ditimbulkan. Yang terakhir ya ini masalah pokok, yakni menentukan kelompok kontrol atau perbandingan yang sebanding dan membuat konstan antara variabel-variabel non-eksperimen yang dapat berpengaruh terhadap variabel dampak. Selanjutnya yakni langkah-langkah penelitian yang akan dipaparkan oleh Saudari Hilda. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksperimen. Jadi di sini itu ada perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah penelitian ini seperti identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab melalui sebuah eksperimen. Pastikan bahwa masalah tersebut itu jelas dan relevan. Selanjutnya ini ada review literatur. Review literatur itu melakukan pencarian literatur terkait dengan masalah penelitian kita fungsinya ini untuk memahami pengetahuan yang telah ada dan memastikan bahwa penelitian kita ini memiliki landasan yang kuat. Selanjutnya perancangan eksperimen. Perancangan eksperimen ini ada menentukan variabel independen, yaitu variabel yang
faktor yang kita ubah. Terus ada lagi merancang desain eksperimen yang sesuai dan memastikan bahwa sampel yang kita gunain itu cukup representatif dengan ukuran sampel yang kita tentukan, bahwa ini semua memadai untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Selanjutnya itu ada persiapan alat dan materi. Di sini kita menyiapkan semua alat dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan eksperimen. Ini mungkin termasuk instrumen pengukuran, formulir, peralatan laboratorium, atau perangkat lunak. Selanjutnya ada pelaksanaan eksperimen yang dilakukan. Eksperimen itu sesuai dengan desain yang telah kita tetapkan. Pastikan bahwa kita mencatat dengan akurat semua data yang diperlukan. Ada lagi analisis data. Analisis data ini yang kita kumpulkan menggunakan metode statistik yang sesuai. Hal ini dapat melibatkan penggunaan uji hipotesis, analisis regresi, atau teknik analisis data lainnya. Yang ketujuh ini ada interpretasi hasil. Interpretasikan hasil analisis data kita dan lihat apakah mereka mendukung hipotesis kita. Lalu jelaskan implikasi temuan kita dan hubungkan kembali ke masalah penelitian awal. Yang kedelapan ini ada penyusunan laporan penelitian. Di sini kita menulis laporan penelitian mencakup semua aspek penelitian yang sudah kita lakukan, termasuk latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Pastikan untuk menyusunnya sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Yang kesembilan ini ada presentasi hasil. Sampaikan hasil penelitian kita melalui presentasi di konferensi ilmiah, seminar, atau publikasi dalam jurnal ilmiah. Kesepuluh di sini ada evaluasi kembali. Kita perlu meninjau kembali seluruh proses penelitian untuk mengevaluasi keberhasilan dan memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang mungkin terjadi. Yang terakhir ini ada diseminasi dan publikasi. Bagikan ini tuh membagikan temuan yang telah kita cari dengan komunitas ilmiah melalui publikasi jurnal, presentasi konferensi, atau media lainnya untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman di bidang yang kita teliti. Selanjutnya di sini ada definisi dan macam-macam variabel. Variabel adalah gejala atau data yang bervariasi. Di sini dijelaskan jenis-jenis variabel yang termasuk dalam penelitian eksperimen seperti variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel moderator. Variabel bebas itu merupakan variabel yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap variabel yang terikat atau variabel yang dampak. Kalau variabel terikat atau dependen itu merupakan variabel hasil, dampak, akibat, atau akibat dari variabel bebas. Variabel yang terikat umumnya menjadi tujuan penelitian, sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya ada variabel kontrol atau pengendali. Ini adalah variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan atau dikendalikan dengan cara dikontrol pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pengembangan desain penelitiannya dalam artian kondisinya ini dibuat sama atau secara statistik tertentu. Dan yang terakhir ini ada variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau hubungan variabel bebas ini bebas terhadap variabel yang terikat, atau hubungan pengaruh dari variabel bebas ini terhadap variabel terikat memiliki nilai yang berbeda pada level yang berbeda. Selanjutnya ini ada desain penelitian eksperimen. Sebentar. Pra-eksperimen desain ini maksudnya itu adalah
metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sebelum dilakukannya eksperimen yang pertama kali. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman awal tentang fenomena yang diteliti atau untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan eksperimen utama. Selanjutnya di sini ada true experiment design. Maksudnya ini salah satu metode penelitian yang paling kuat untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Desain eksperimen ini dilakukan dengan mengontrol semua faktor selain variabel independen yang dapat mempengaruhi hasil sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih kuat tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Terus ada desain faktorial atau factorial design. Ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam eksperimen yang di mana dua atau lebih variabel independen dimanipulasi secara bersamaan untuk menguji efek mereka terhadap variabel dependen. Desain faktorial memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek tunggal dari masing-masing faktor serta interaksi antara faktor-faktor tersebut. Dan terakhir ini ada quasi eksperimen design. Ini adalah jenis desain penelitian yang di mana peneliti tidak memiliki kontrol penuh atas variabel independen yang sedang diteliti. Ini berarti bahwa si peneliti tidak secara acak mengalokasikan subjek ke kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, seperti dalam desain eksperimen sejati. Desain kuasi eksperimen sering digunakan dalam situasi di mana peneliti tidak dapat atau tidak diizinkannya untuk melakukan randomisasi yang sesungguhnya, seperti dalam konteks penelitian sosial, pendidikan, atau kesehatan masyarakat. Sekian dan terima kasih dari kami. Saya alihkan kembali ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memahamkan para pendengar. Kami dari kelompok 9, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.